Halo El Warriors, kembali lagi di channel YouTube Dewan 12. Enggak, ini bukan gua abis demo. Ya, hidung gua bukan digebukin sama Brimob, bukan. Tolong jangan fokus ke sini ya, ke hidung ini ya. Ini adalah akibat keracunan makanan yang membuat hormon gua meningkat dan menimbulkan sesuatu yang namanya bisul. Gak usah sebut yang itunya dong. Gue jujur. Jujur. Ya, nggak apa-apa. Kita harus jadi orang jujur. Pokoknya hari ini kita fokus ke Nona yang mempesona dan smart di samping sini. Halo Faustina, apa kabar? Halo Cipen, baik-baik. Kembali lagi dengan Faust yang kemarin habis banyak meneliti, banyak riset bersama dengan Arga di divisi alkemisnya ya. Tentang apa nih kali ini kita akan Nah, mungkin membawakan rumusan masalahnya gue arahin ke ahlinya dulu. Woi. Wede. Coba, Neng, mangga. Hari ini kita mau ngomongin apa, Faust? Gini Ci, ngomong-ngomong soal bahaya tadi. Memang, gua agak gimana ya mau nyampain penelitian hari ini. Kenapa? Agak gimana itu agak apa? Gua merasa takut, tapi di satu sisi gua ada urgensi, sebuah tanggung jawab yang harus gua sampaikan nih ke kalian, para Air Warriors. Karena kita sedang diracun massal. Diracun massal. Maksudnya? Iya. Oke. Ya, karena zat kimia ini yang sudah kita teliti membawa dampak yang sangat buruk bagi kesehatan kita sebagai manusia maupun kerusakan alam yang sangat masif. Dan bad news-nya, zat kimia ini abadi. Dia tidak bisa hilang dari tubuh kita dan susah hilang juga dari alam. Tadi Civeni baru aja sampaikan ke kita, akibat salah makan, akhirnya hormon di tubuh Civeni jadi terdisrupsi, terganggu. Ya, Mungkin ya. ya. Ini dampaknya juga bisa mendisrupsi hormon di tubuh kita. Oh, oke. Juga meningkatkan resiko terkena berbagai macam kanker. Nah, ini nih yang paling gua nggak suka nih. Oke. Harus Makanya tahu nih. saat ini prevalensi penderita kanker itu semakin meningkat setiap tahunnya dan penderita kanker semakin banyak diderita oleh orang yang berusia lebih muda. Belum lagi kasus-kasus obesitas, gangguan metabolisme lain, ADHD dan autisme pada anak kecil. Bahkan sampai mengapa kita harus perlu mengupdate vaksin setiap tahunnya? Dan kenapa vaksin yang sudah ada sebelumnya seperti vaksin TB menjadi tidak efektif dan kita dipaksa menggunakan vaksin mRNA? Jawabannya juga berkaitan sama zat kimia ini. Kedengarannya ini lumayan terstruktur sih. Sampai ada harus ngupdate vaksin, terus penyakit juga jadi makin luas banyak, ya, makin iya. banyak gitu ya. Ini gue kalau secara konspirasi sebenarnya ada kesesuaian sih. Cuman gue nggak sangka data yang waktu itu dia omongin sama gue bener-bener mengerikan. Data apa tuh yang diomongin sama lu? Jadi dia ngomongin tentang hormon testosteron yang dirusak sama benda ini. Ini yang bener-bener kalau gue menjadi fokus utama gue karena sekarang gue bisa ngelihat sabotase itu terstruktur dan bisa chance-nya makin naik gitu. Sabotase apa sih? Penyimpangan. Ya, kalau kita udah ngomongin hormon testosteron ya itu kan dibutuhkan banget untuk gender laki-laki ya. Betul. Gitu. Karena sampai untuk kesuburan ya juga gitu loh, dan lebih fit juga. Kalau di iya. mentalitas bahkan keberanian, percaya diri, itu semua dipengaruhi sama itu. Tahu gue. Setuju, kalau kurang itu berasa banget efeknya di laki-laki ya. Ini yang gue rasa juga ngebuat secara mentally pria saat ini pun seperti halnya wanita. Dulu kita pernah ngebahas kan wanita dan pria sedang dalam serangan tuh. Iya, ya, setuju. Tapi ternyata kalau pria harus diserang secara hormonal, kalau wanita diserangnya sama apa? Emosional, Iya, mentalnya ya. mentally dan lain-lain itu juga memang ada. Bahkan ada beberapa makanan yang sebaliknya ngeboost estrogennya. Ini juga ada polanya. Jadi gue ngeliat ada dua inilah gitu. Makanya pas harus ngomongin tentang ini, wah ini sih bener-bener berhubungan banget sebenarnya. Jadi memang sengaja mungkin ya kalau dalam indikasi gue, ini masih asumsi gue aja. Tapi di konspirasi-konspirasi di luar udah banyak banget, terutama kalau kita ngomongin konspirasi dari Amerika tentang adanya pola
mempersedikit kemungkinan terciptanya anak laki-laki ataupun laki-laki yang straight. Itu udah didesain menurut gue. Karena itu kan kayak LGBT gitu lagi rame banget di Amerika. Ya no wonder gitu. Udah makanannya junk food yang mana kemarin kita udah pernah bahas sebelumnya kan. Iya, Iya. tentang ultra processed food. Betul. Nah ini bukan sekedar drama jadinya. Memang ada skema yang Ada skema, ya setuju. gue harus bilang apa ya? Mungkin agak bisa dibilang total kontrol. Karena begini ya, jadi teman-teman, kami bisa bilang yang terjadi saat ini sudah total kontrol. Sabotase total pada alam dan pada manusia melalui zat kimia ini. Nah, zat kimia ini boleh kita sebut sebagai teflon. Ya. Nah, sebenarnya teflon ini sebuah merek dagang. Aslinya zat kimia ini merupakan PFAS atau poly atau perfluoroalkyl substance. Dia merupakan sebuah grup zat kimia yang terdiri dari campuran ikatan hidrokarbon atau alkil yang dicampurkan dengan fluoride. Nah, dulu kan kita sudah pernah bahas mengenai hidrokarbon yang merupakan turunan minyak bumi dan fluoride. Ya. Nah, kedua bahan ini kemudian digabungkan nih. Dia membentuk zat baru yang disebut PFOA ini atau teflon untuk gampangnya. Karena salah satu produk turunan dari PFOA adalah polytetrafluoroethylene atau biasa disingkat sebagai teflon. Nah, PFAS ini sebenarnya tidak cuma terdiri dari polytetrafluoroethylene atau teflon, tapi ada zat kimia yang lain seperti PAFA atau polytetraoctanoic acid, ada juga perfluoroalkyl sulfonic, ada juga perfluoroalkyl iodide, dan lain-lainnya. Itu ada banyak sekali grup zat ini. Intinya, ini merupakan hidrokarbon yang berangkaian ganda, panjang, bisa berantai panjang maupun pendek, yang di ujung-ujungnya itu ada oksigen dan ada fluoride, dan terkadang ada juga zat kimia lain seperti sulfur ataupun bromid atau bisa juga iodid. Yang lu sebutin tadi, nama-nama zat kimia yang nggak bisa gue ulangin. Ya. Sama. Itu kalau disingkat itu bukan sih yang PFOA, Betul. PTFE. Ya. Ya, terus Ya, ada juga yang disebut dengan istilahnya sekarang Gen X, itu merupakan jenis teflon yang terbaru, dia berantai lebih pendek, itu juga ada. Ya. soalnya yang gue tahu nih secara umum ya, secara awam lah ya, secara emak-emak nih. Ya. Kita taunya tuh PTFE sama PFOA doang nih yang sekarang. Nah, terus waktu ya belum lama lah ya, beberapa tahun yang lalu tuh gue sempet dengar kabar bahwa PFOA memang sudah dihentikan nih produksinya teflon dengan PFOA karena terbukti berbahaya. Jadi sekarang diganti dengan PTFE yang katanya lebih aman digunakan untuk teflon gitu ya. Tapi tadi lu bilang kan ini udah masuk dalam kategori semua zat kimia yang berbahaya nih. Ya kan? Berarti apakah ada pengurangan dari PFOA ke PTFE atau sebenarnya sama aja, cuman apa bedanya gitu loh? Kayaknya gue masih bingung gitu. Iya, sebenarnya sih bedanya kalau yang sekarang itu dibuat rantainya itu kan tadi kalau kita analogikan nih. Zat PFAS atau teflon yang lama itu seperti kaki seribu yang dia ada kepalanya ini tadi si fluoride atau sulfur atau iodid atau zat kimia apapun sebagai kepala, dan dia kakinya ini panjang. Ya, panjang. Dia seperti kaki seribu. Tapi kalau yang generasi sekarang itu dia bentuknya tetap sama, zatnya tetap itu, tapi dia seperti ulat bulu, dia lebih pendek, lebih kecil lantainya. Apakah itu berarti lebih aman atau sama aja? Ini aku kira yang berantai lebih pendek itu pasti lebih aman. Ternyata tidak juga, karena mereka tetap berbahaya. Nah, contohnya begini, Ci. Sebenarnya kalau di teflon yang biasa kita memasak, kita setelah pemakaian berkali-kali itu pasti ada timbul goresan ini. Ya, dari goresan yang kecil itu, ya kita anggap itu aman aja kan, karena selama itu masih bisa dipakai, terus selama masih mudah dicuci atau dibersihkan, itu masih aman. Selama masih bisa mengantarkan panas, orang akan berpikir itu masih aman-aman saja. Tapi nih, dari satu buah goresan kecil, segitu, itu yang dilepaskan bisa sampai 2 juta partikel nanoplastik keluar dari sana. Lah bayangkan, kalau partikel nanoplastik itu bereaksi dengan panas, atau bereaksi dengan asam, pedas dari makanan yang kita masak,
Lalu makanan tersebut kita telan dan kita cerna di dalam tubuh. Ya tapi gue pengen nanya di sini ya. Oke. Bukannya pada dasarnya ketika sesuatu itu dipanaskan itu memang kan gini, kalau secara fisik kan partikelnya tuh melompat-lompat. Makin cepat ada betul. perpindahan Iya. tuh di situ kondisinya tuh. Itu kalau makin panas, makin dingin dia ke bawah tuh gitu kan. Iya. Nah makanya bisa pecah kan. Iya. Nah kalau dalam kondisi ini nih, kan kita tuh memasak pakai wajan, anggaplah apapun gitu ya. Tadi ada salah satu teflon, ada baja, ada aluminium dan kawan-kawannya gitu ya. Betul. Berarti dengan kata ini setiap kita memasak akan ada goresan mikro metal kan, mikro logam tuh di situ. Iya nggak? Iya. Kalau dasar logikanya kayak gitu. Misalnya apalagi yang berulang-ulang sampai kita kan bisa ngeliat ada kayak karbon yang menghitam itu tuh kan. Iya, kerak ya. Kerak. Mm-mm. Itu pun juga sebenarnya kan menandakan berbahaya kan pakai logam atau metal memasak tuh sebenarnya. Nah, sebenarnya dengan adanya kerak itu berbahaya, tapi begini gak, ada bedanya. Jadi kalau teflon tadi itu memang dia lebih susah ada keraknya daripada jenis panci yang lain seperti dari besi biasa maupun aluminium. Dia lebih subtle lah, lebih tidak kelihatan adanya kerak, tapi ada biasanya goresannya itu berupa ulir yang halus sekali, abu-abu warnanya. Biasanya sering ada tuh di kalau kalian notice ketika masak. Nah, karena teflon sendiri itu bahannya lebih tidak gampang rusak daripada yang lain. Maka orang lebih memilih teflon karena ketahanannya dan mudahnya dibersihkan. Itu. Sebenarnya, sorry ya, Ya. sebenarnya yang orang pilih teflon itu alasannya karena kan pertama anti lengket. Betul, iya anti lengket. Nah, kedua karena anti lengket, jadi nggak perlu banyak-banyak minyak nih. Yang Iya. tadinya katanya minyak itu membuat kita tinggi kolesterol, Mm-mm. gitu. Jadi mengurangi penggunaan minyak. Mm-mm. Makanya kita pilih teflon anti Oke, lengket. Ya. baik, ya. Cuman, terus tadi Faust bilang kan kalau kita masak tuh ada goresan-goresan gitu ya. Iya. Nah, makanya sekarang muncul spatula-spatula berbahan plastik atau silikon yang aman untuk digunakan ke teflon. Oke. Jadi nggak bikin gores. Iya. Dan kalau nyuci pun harus pakai spons berbusa gitu Oke, katanya oke. kan. Jadi untuk tidak ada goresan. Baik. Plus teflon itu katanya juga digunakan tidak pada suhu yang terlalu tinggi. Jadi dia punya ketahanan untuk bahannya tidak mengelupas atau memuai di suhu di bawah 260 derajat Celcius. Nah, apakah itu benar gitu? Maksudnya kayak kita panasinnya ya aja jangan terlalu panas gitu. Atau gimana gitu pakai teflon. Baik. Sebenarnya kalau untuk chef profesional bisa mengatur berapa temperatur kompornya karena mereka punya peralatan yang canggih seperti ada termometer tembaknya sendiri ataupun indikator lain di kompornya untuk menunjukkan temperatur. Ya. Tapi kalau kita ini ya ibu rumah tangga biasa atau sekadar anak kos biasa yang masak sehari-hari, rasanya jarang untuk menentukan suhu dari kompor tersebut. Iya sih. Dan biasanya kalau kita orang Indonesia ya Ci, yang kita masak rata-rata makanannya yang panas. digoreng lama Digoreng gitu atau tumis atau mungkin ada lagi yang saute gitu kayak masak nasi Iya. goreng yang menggunakan api yang besar gitu. Heeh. Nah, itu sepertinya bisa lebih dari 250 derajat Celcius itu, Ci. Iya, Ya. iya, setuju. Nah, itu kayak gitu yang satu. Heeh. Terus habis itu apakah dia tidak disarankan digunakan untuk suhu panas? Benar, memang dia ini tidak mudah memuai karena pada masa lalu teflon ketika ditemukan itu sebenarnya bisa digunakan untuk bom nuklir. Dan bom nuklir tahu sendiri. Hah, gimana? Ya, Maksudnya is it? bahan di teflon itu digunakan untuk Untuk cangkangnya bom nuklir. Oh. Dan bom nuklir temperaturnya di atas 250 derajat Celcius, Ci. Itu kuat. Dan tidak ada bahan-bahan lain yang bisa sekuat teflon untuk menahan panas maupun korosi dari nuklir. Makanya pada masa lalu teflon dipakai untuk itu. Oh, pantesan gua goreng lama-lama pakai teflon nggak apa-apa tuh teflonnya. Emang lu lagi masak nuklir atau gimana? Terus tadi kalau misalnya memang dia bisa nahan panas gitu ya, berarti kondisinya dia ini termasuk gimana sih? Dia tuh logam atau apa sebenarnya pada dasarnya? Dia ini bukan logam, Kayak dia non logam ya? dia non logam. Kayak Dia fluoropolimer. Jadi polimer yang berasal dari turunan hidrokarbon yang ditambahkan dengan diperkuat gitu dengan campuran oksigen dan juga fluoride. asalnya dari Turunan minyak bumi yang direaksikan dengan itu. Turunan minyak bumi. Ya, tapi memang minyak bumi sudah ada di mana-mana. Di seluruh perabotan kita. Iya, betul.
Nah, ini tentang migrasinya tadi, gimana bisa bermigrasi secara fisika, memang ketika partikel itu terkena panas akan bergerak lebih cepat. Nah, saat itu pula partikel-partikel nanoplastik ini bermigrasi dari permukaan teflon menuju makanan yang kita masak. Oke. Nah, di situ makanan yang kita makan itu akan dicerna oleh tubuh, tetapi kalau logam yang biasa itu dia dalam hitungan jam maupun hari biasanya sudah terbuang melalui sistem ekskresi kita, baik itu melalui feses, melalui urin, maupun melalui keringat. Tapi kalau teflon ini beda sifat. Dia menetap di dalam tubuh, dia tidak hilang. Kalau silikon itu relatif lebih aman karena dia benar-benar inert, dia tidak bereaksi kepada zat kimia apapun kecenderungannya. Sementara kalau yang dari plastik itu sama aja bohong sih, Ci. Karena plastiknya juga ketika terkena panas dia melepaskan partikel-partikel mikro dan nanoplastik. Iya, bahkan Dan ada yang plastiknya udah sampai Gue sering gitu. gelembung-gelembung. Nah, itu sih Melayap. sudah sarangnya nanoplastik dan mikroplastik ya teman-teman. Kalau produknya sudah ada coak atau sudah ada gelembung-gelembungnya udah pada keluar semua. Jadi please jangan pakai lagi kalau produknya udah seperti itu, oke? Berarti pada dasarnya boleh nggak pakai itu spatula plastik? Untuk makanan-makanan panas jangan. Ya, makanan-makanan dingin tuh kayak gimana mas? Ada nggak? Kalau dingin sebenarnya lebih lambat ya proses reaksinya, jadi nggak terlalu, Oke, berarti bukan untuk memasak ya? bukan. Jadi jatuhnya kalau misalnya udah makanan udah jadi ditaruh Iya. dulu gitu ya dalam Iya. kondisi yang Ya dingin. kalau buat centong gitu Centong, ya udah. ya nasi. Tapi jangan buat masak. Iya, Ya, itu atau gua kalau setuju sih. untuk mengaduk adonan kue yang nggak terlalu banyak tuh masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang bahan silikon berarti aman. Silikon lebih aman, Spatula silikon. Silikon Karena banyak iya. banget. tahan panas kan? tahan panas. Tapi Iya. kalau aku pakai yang silikon ya, Hmm. pas lagi deep fry gitu, silikonnya ikut gelembung gitu. Masa? Oh di dalamnya ada udara kali ya? Atau maksudnya gimana tuh kayak- gitu? Biasanya mungkin ada bolong dikit atau rongga, makanya dia ada udara yang masuk atau ada, kalau di fry kan menggunakan minyak banyak, mungkin ya. Maksudnya terlalu panas, Iya. silikon juga akan. Iya, Ada udara paling itu. Ada kemungkinan. Tapi berarti silikon masih aman. masih aman. Tapi bener nggak sih, jadi kalau kita misalnya nih, ya udah terlanjur beli teflon yang mahal banget gitu kan, sayang mau dibuang gitu. Nah, Misal, Mbak nih, ini misal, nama penting nih. Iya. saya akan membuat dia hati-hati tidak tergores gitu. Nggak kelihatan tuh ada goresan, itu masih aman apa enggak itu dipakai? Nah, tapi kan ini ketika dia masuk ke dalam makanan itu tidak harus ada gores. Kalau gores itu memperparah, dia bisa 2 juta partikel. Nah, itu mungkin yang masuk bisa lebih kecil, lebih sedikit dari 2 juta. Tapi tetap aja kena di makanan. Oh, tetap. Ya, misalnya Karena udah kena panas itu ya? Ya, mau aman ya, Ci. Ini aku mau cerita pengalaman pribadi sedikit. Aku kan sempat tinggal untuk studi di luar negeri. Peralatan masak di sana itu beda sama di Indonesia. Kalau di Indonesia kita ada aluminium, ada tanah liat, bahkan juga ada lebih variasi. Sedangkan kalau di sana mayoritas itu teflon karena anti lengket, mudah dibersihkan juga. Dan pola masakan orang di sana itu tidak seribet orang Indonesia yang memakai banyak bumbu, yang membutuhkan Sederhana ya? sederhana lebih. Dan sedangkan kadang-kadang kan saya masak masakan Indonesia seperti nasi goreng, opor, bahkan soto Betawi juga masak gitu di sana. Nah, karena perangkatnya itu teflon semua, saya ini curiga. Kenapa di sana saya lebih mudah terserang sakit? Baik sakit yang melalui virus maupun sebelumnya saya tidak pernah bermasalah secara kulit, tidak pernah jerawatan di Indonesia. Tiba-tiba di sana saya baru kena panas dikit aja, udah jerawatnya flare up parah semua. gitu ya? Iya. Maka saya mencurigai ada yang salah nih dalam pola makan maupun barang-barang yang saya gunakan sehari-hari ini. Dan setelah saya cari ternyata benar teflon adalah salah satu disruptor hormon. Itu. Apalagi kalau kita masaknya yang kompleks ya, Iya. pakai teflon karena kan lebih lama waktu. Lebih lama. Jadi kalau teflon tuh kalau kita cuman kayak buat manasin doang, Ya mungkin sebentar masih gitu, nggak masalah gitu, tapi sebisa mungkin sih dihindari. nggak usah. Gue jadi ngebayangin masak rendang pakai teflon. Nah, ini nggak, karena waktu itu kan lebaran di luar negeri. Ya, gua juga masak rendang, masak lontong sayur, masak sambal goreng ati pakai teflon semua. Mother banget ya Ci ya. Nah, ini Ci, kenapa banyak orang, ya khususnya ibu-ibu, suka banget beli panci teflon. Ini kan alasannya Cici bilang tadi, dia punya sifat anti lengket, Ya. terus bisa mengurangi minyak, mudah juga dicuci. Nah, ini karena teflon ini memiliki keistimewaan dibandingkan zat-zat kimia lain, termasuk bahan logam
ataupun bahan lain yang banyak digunakan untuk memasak. Sifat anti lengketnya dia itu berasal dari sifat hidrofobik dan lipofobik. Jadi teflon itu dia nggak suka air tapi juga nggak suka lemak. Dia juga bisa menolak dua itu sekaligus karena ikatannya spesial. Bentar. Oh, maksudnya dia menolak gitu loh. Iya, dia tidak berikatan dengan air. Jadi kalau ini misalnya gini nih, Ci. Kan kalau air dan minyak itu dia Iya, nggak nggak bisa nyatu. bersatu. Heeh. Ya dia sifatnya dia seperti itu. Tapi sabun dia bisa menyatukan keduanya, surfaktan dia. Nah, terus kalau zat-zat lain nih seperti kayak kertas dia bersifat adhesif dengan air. Dia kalau kena air dia gampang banget tumer, begitu. Tapi ada zat kimia lain yang dia itu mudah berikatan dengan lemak seperti vitamin A, D, E, K itu gampang banget larut. Tapi ada yang enggak. Nah, teflon itu dia tidak bisa larut dan tidak bisa bersatu di keduanya. Makanya dia bisa punya sifat anti lengket dari sana. Bentar. Tahan. Ya. Sebentar ya. Ini penting banget. Berarti kalau zat ini masuk ke dalam tubuh, dia nggak bisa dibawa sama apapun yang ada di dalam diri kita. Nah, nanti tunggu dulu gak? Tapi zat ini karena struktur kimianya unik, dia bisa menjadi false flag atau dikenali sebagai zat kimia yang salah oleh salah satu sel tubuh kita. Oh, Ini kenapa dia bisa menimbulkan berbagai penyakit. Strukturnya ini. oh strukturnya itu bisa Salah dikenali. salah tangkap sama Iya. sel tubuh kita gitu. Ya, kita mungkin Tapi bisa. itu karena sifat anti lengket dia itu ya? Nah, sifat anti lengket iya. Ya, tepatnya sifat anti air dan anti lemaknya itu anti, iya. ya. Ini kalau di alam kita bisa analogikan sebagai kura-kura biasanya makan ubur-ubur. Ubur-ubur itu warnanya putih transparan, ya. gitu. Nah, ketika Cici buang nih sampah plastik, kantong kresek yang warnanya putih ke laut. Kura-kura itu kan dia tidak bisa ngerti nih mana yang kantong plastik, mana yang ubur-ubur. Nah, makanya kantong plastik itu dia makan aja dan akhirnya kura-kuranya pun kejerat atau ada yang Sakit. sampai mati gitu. Oh, analoginya itulah. bagus banget. Iya. Ini yang si kura-kura di dalam tubuh kita ini siapa maksudnya? Nah, kura-kura di dalam tubuh kita itu sel-sel tubuh kita. Oh, maksudnya Sedangkan- sel tubuhnya ini udah biasa ngelihat zat yang mirip Zat yang mirip, tapi dengan si teflonnya ini impostor nih, Ci. Dia penyusup masuk. Dia penyusup, dia memalsukan diri, menyamar kayak agen rahasia, menyerupai zat tubuh lain, sehingga itu yang dimakan. sama menyerupai sel tubuh apa sih, Faust? Yang Nah, contohnya gitu, ada nggak? Oke, kita masuk ke penjelasannya. Strukturnya si teflon ini sangat mirip dengan struktur asam lemak yang baik, yang high HDL, kolesterol baik. Apa? Serius? Tidak bisa, aku tidak terima. Nah, asam lemak baik ini biasanya dialirkan ke seluruh tubuh dengan berikatan dulu dengan albumin. Karena albumin itu kan pernah kita jelaskan di konten darah sebelumnya, yang bentuknya seperti hati. Iya. Dia punya 4 binding site atau situs-situs perikatan. Dia berikatan nih di salah satunya, biasanya di sisi yang sebelah kiri sini. Ya, Nah. yang tugasnya emang membawa Ya, membawa nutrisi ke macam-macam. seluruh tubuh. Ya. Tadi kan lu bilang ada dua varian lah ya dari si pivot ini kan. Iya. Ada yang rantainya lebih panjang, Ada yang ada yang lebih lebih pendek. Ya. Bahayanya yang mana kalau udah ngomongin wilayah yang ini? Nah, kalau untuk siapa yang lebih bahaya kalau berikatan sama albumin, itu yang berbahaya yang panjang. Karena yang panjang itu dia punya shelf life atau masa simpan di dalam suatu tubuh atau suatu lingkungan dia lebih lama. Nah, terus ketika berikatan dengan albumin dia punya ikatan, dia lebih kuat. Ibarat lem itu dia kayak power glue. Gak bisa Susah lepas. banget dilepaskan. Nempel. Iya, dia sangat menempel. Albumin, nah ini albumin seperti kura-kura. Dia mengenali si teflon ini sebagai asam lemak, padahal bukan. Jadi dia ikat aja. Jadi benar-benar kayak bisa jadi cikal bakalnya cancer kalau kayak gitu ya. Memang, kan cancer itu basically sel tubuh yang membelah secara tidak normal. Yang dipicu oleh pengotor atau polusi Betul, dari luar. ada yang nganterin makannya salah itu. Iya, salah ngenalin. Salah Iya, kenalin. salah kenalin. Ini jadi menarik mungkin sih. banget kenapa sekarang kayaknya Penyakit kalau banyak dari gitu ya. zaman dulu cancer sekarang jauh lebih banyak ya. Maksudnya dan jenisnya banyak macam lagi cancer Iya. itu gitu. Nah Cancer ini dulu cancer aku kira cancer itu jadi banyak itu karena reporting aja, karena diagnosis sekarang lebih maju, maka lebih dini dikenali, lebih banyak yang terdata sebagai cancer. Tapi setelah saya lihat kok makin banyak anak-anak yang terkena cancer, karena kan saya juga pernah nih volunteer untuk
anak-anak yang cancer atau Mm. ya donor darah untuk membantu anak yang cancer juga. Itu kenapa banyak sekali anak kecil. Terus juga banyak yang di usia muda sudah diabetes tipe 2. Heeh. Terus mengalami kerusakan hati. Ini kenapa semua ini bisa kayak gini? Ini dari apa sebenarnya akarnya? Kayaknya nggak mungkin kalau cuman karena makan makanan yang banyak gula atau ultra processed food aja bisa men-trigger sebesar ini. Pasti ada zat lain Ada nih zat yang lain. masuk ke dalam tubuh dan bisa mensabotase seluruh sistem tubuh kita kayak gini. Kalau yang jadi gini, pertama gue pengen nanya dulu, yang mana yang lebih dulu muncul, yang panjang dulu atau yang pendek dulu tadi? Yang lebih dulu muncul yang panjang dulu. Yang panjang dulu. Oke. Terus itu kan tadi baru pertanyaan yang panjang ya. Iya. Kalau yang pendek gimana? Nah, yang pendek itu biasanya lebih banyak terdapat di produk-produk skincare ataupun kosmetik yang waterproof. Skincare itu khususnya sunscreen. Karena sunscreen itu dirancang harus bisa tahan air, misalnya tahan keringat gitu, tahan minyak dari muka, terus bisa menghalau gitu, menghalau masuknya sinar UV dari matahari ke dalam lapisan kulit. Terus harus juga menahan, misalnya sunscreen banyak digunakan untuk aktivitas outdoor, bisa jadi dipakai berenang itu harus bisa tahan air, begitu. Nah, terus yang dipakai ini kan rantai pendek. Nah, rantai pendek ini mudah sekali untuk masuk ke dalam kulit. Jadi kalau rantai pendek lebih ke penetrasi dari luarnya itu yang lebih mudah. Oh, tapi dia secara lengketnya Secara berikatan dengan sel di Berikatannya dalam tuh tubuh nggak sekuat yang panjang. Tapi Tapi dia penetrasi penetrasinya- dari luar lebih cepat. Dulu tuh ada yang pernah bilang, racun itu bukan cuman apa yang masuk ke tubuh, bahkan apa yang lu olesin ke muka lu gitu. Karena kulit itu bisa nyerap juga tuh. Dia bisa masuk tuh. apalagi kalau kita rutin. Nah ini kalau kayak gini kondisinya berarti serangan dari dalam dan dari luar kan? Yang dimakan iya, yang diolesin ke kulit iya. Untuk yang diolesin ke kulit ini sendiri kan ya banyak ya. Apalagi kalau kita perempuan nggak bisa lepas dari skincare dan make up ya biar cantik. Nah, bukan kita. Gimana ya? Maskara yang Zaman sekarang waterproof, semua- foundation yang waterproof memang itu dari situ. Tapi ini kalau ngomong soal skincare ya, Hmm. klinik wajah zaman sekarang semuanya itu mewajibkan untuk menggunakan sunscreen setiap hari maupun di luar rumah maupun di dalam rumah. Nah, ini yang harus dibaca bahannya dulu, Ci. Justru ternyata sunscreen yang SPF-nya makin tinggi, terus yang ada tulisannya UVA+ itu yang malah lebih banyak mengandung teflon daripada yang SPF-nya itu sekitar sedang aja, misalkan 15-30, ataupun yang UVA-nya itu belum ada, itu malah lebih bagus daripada yang ini. Dan sunscreen yang kebanyakan sifatnya kimia ini malah memperburuk sistem-sistem yang ada di dalam tubuh kita gitu. Terus setelah saya baca lagi gitu, ternyata terkena sinar matahari itu kalau masih di jam tertentu, misalnya jam Justru 8 sampai jam 11 itu malah bagus buat kita. Ya, memang benar kan masalahnya kenapa pakai skincare dan lain-lain kan itu sebenarnya propaganda. Pada dasarnya standarisasi kulit itu sebenarnya yang penting kan sehat. Bukan putih, bukan hitam, bukan Tidak nggak bisa ada. begitu, Bahkan tidak bisa karbon. bilang itu propaganda. Sebenarnya Ini gimana? sudah ditanam Bagi sejak gue lama. avatar lu tau avatar yang biru Ci. Bagi gue cantik sih. Bercanda. Jadi jujur ya, kalau buat gue sebenarnya kalau gue ngecek dari sejarah dan konspirasi sebenarnya itu tuh adalah white supremacists yang akhirnya itu dianut tanpa sadar sampai ke lapisan dari kecil sampai tua. Ini terjadi mulai dari 60-an 70-an lah, terutama di Amerika. Ini kenapa kondisi bisa kayak gini? Karena memang lagi ada white supremacists dulu tuh. White supremacist. Bahkan ada dulu tuh pengiklanan make up itu tuh lebih gilanya lagi kata-kata gini, whitening. Ngerti? Diksi. Oh Whitening. iya. Ya whitening ya. Iya. Artinya whitening itu berarti yang hitam tidak akan pernah bisa putih ya? Gimana kalau yang ras Wah ini susah nih. dark loh itu? Aduh, dark banget iya. Ya dark Maksudnya beneran sih. gimana ya, orang-orang yang memang tadinya aslinya berkulit Gelap. lebih gelap gitu, jadi pengen ikutan putih gitu loh. Ya, Padahal selain karena masalah penjajahan, kalau untuk di Indonesia sendiri tuh karena budaya dari zaman kuno sih, Ci, juga ada. Karena di zaman kuno di kitab-kitab manuskrip mereka ada yang bahkan menyebutkan spesifikasi orang yang kastanya tinggi gitu atau pejabat itu kulitnya terang, Kulitnya, atau iya. istri yang bisa jadi permaisuri itu yang putih, yang cantik gitu. Itu Sedangkan yang sebenarnya gundik itu yang kulitnya interpretasi. gelap. Enggak, Itu sebenarnya seperti itu. interpretasinya adalah bercahayanya secara kebijaksanaan dan Iya. spiritual sebenarnya.
Cuman Tapi some jadi people with literally ya, jadi low harus IQ kan mikirnya oh take it literally aja. ngerti. Iya. Atau bisa jadi kesalahan karena sudah dipelintir oleh penjajah Belanda, mungkin kan arsip kita Iya, banyak betul. yang dibawa ke Leiden Ada sama dua. ke British Museum. Ya itu kan wilayah di Indonesia sebenarnya terpengaruh sama Hindu-Buddha kan. Betul. Nah, Hmm. coba cek di India sana. Iya. Aslinya kulit apa warnanya? Warna kulit orang India. Iya. Ya, Ya yang gelap. Kayak lu tadi, man. Ini orang Indianya guys. Menurut gua sebenarnya kalau untuk ini ya hati-hati juga, kita jangan sampai terperangkap sama standarisasi atau stereotip yang ditanamkan. Kan kemarin tuh, bukan kemarin, tadi bahkan beberapa jam lalu sebelum gua syuting, ada anggota kita lagi ya. Dia nyetel tentang Dharma Pongrekun. Dia ngomongin ada satu kalimat yang gue suka banget, kayak mindset itu ditanamkan di sekolah tuh. Kan mind dan set berarti pikiran yang di set gitu. Itu gue suka logikanya. Oh. mindset itu iya. Oke. Ini Makanya gua bisa setuju. kita atur kalau mindset. Dan ketika gue urai, itu sebenarnya udah pernah gue urai ketika ada konsep dari pendidikan, ada andragogi, ada pedagogi kan. Kalau pedagogi itu kan bisa kita dari sekolah SD, SMP, SMA itu kan berarti ditanamkan kan, pedagogi. Ini yang ngerti lebih pasti paham nih yang gue maksud. Jadi kalau andragogi misalnya ketika kita berkuliah gitu, kan kita mencari sendiri, kita ngulik sendiri, kita bedah sendiri. Belajar mandiri. Belajar mandiri. Iya. Sesuai dengan apa yang perlu kita Iya, pelajari saat itu. Hah. Kalau S1 di istilah apa, dapat faktor kurikulumnya kan berarti analisa kan. Iya. Betul. Analisa tuh. Nah, kalau di SD, SMP, SMA itu pedagogi, jadi cuman kayak ngikutin, Dikasih Satu arah. disuapin. Iya. materinya langsung ada, ya udah Disuapin. kamu terima aja. Iya. Iya. Di luar ini, out of the box dari ini, dibilangnya salah kan? Most of the time begitu, Iya. misalnya mengerjakan rumus matematika. Meskipun secara hasil itu benar, saya dulu sering dianggap salah sama guru karena tidak mengikuti rumus yang ada, meskipun Iya. konsepnya benar. Walaupun bahkan kalau misalnya rumusnya beda gitu ya, kita lihat dari spektrum yang lain ternyata jawabannya sama. Gimana Betul, dong? iya. Iya. Ya gitu. Itu kan berarti ada standarisasi yang mencoba ditetapkan nih. Nah ini juga yang ngerusak nih. Misalnya kayak iklan. Ya iklan tentang ya inilah si Pivest tadi dengan merek apapun gitu ya. Kalau tadi kan dikasih contoh kayak Teflon gitu ya. Ini kenapa bisa diglorifikasiin sih? Nah itu yang harus kita tebak tuh di belakangnya. Kenapa iklan ini harus ada gitu. Dan kenapa orang-orang harus pakai ini. Nah itu baru pikirannya baru kebuka tuh. Oh berarti iklan apapun itu mungkin harus ada di kita ya sebagai konsumen, harus udah mulai lebih teliti dulu nih. Lebih Misalnya kritis. dibedah dulu, ini apa aja kandungannya. Kayak kemarin kita ngebahas UPF. Ya. Ya, Wah itu serangannya kurang wadidaw sangat apa dahsyat itu. karena segala aspek diserang. Ya, berarti pokoknya intinya yang berkulit kurang putih, tolong bersyukur aja. Ada cantiknya masing-masing, ya nggak Iya. sih? Maksudnya jangan mengejar kulit putih kalau memang bukan Malah nggak sehat. naturalnya putih gitu Iya, kan. iya. Sebenarnya kita di Indonesia di kebanyakan kulitnya kuning langsat sampai sawo matang sampai gelap, itu udah anugerah, sudah pas diciptakan oleh Tuhan karena lingkungan kita itu tropis. Ya, sesuai dengan Iya. lingkungan ya. Ya, sesuai dengan daerah tropis, maka kita punya cukup melanin atau zat warna kulit yang cukup untuk menghalau sinar matahari sehingga kita tidak gampang terkena kanker kulit. Udah ada perlindungan alaminya. Betul. Gitu. Oh, jadi soal kanker kulit ini Nah ini maksudnya dia. banyak kan propaganda. bilang katanya karena Karena sinar matahari iya, gitu sinar kan. UV A-nya, UVB-nya apa itu semua tuh makanya Orang Afrika Hmm. berarti sampai anak-anak ya udah punya kanker kulit tuh. karena kena matahari melulu. Iya, salah satu tempat terpanas di bumi itu kan Gurun Sahara, Ya. Gurun Kalahari, itu kan di Ya. Afrika. Kalau nggak gini lah, di Arabia ada tuh yang kena matahari terus, Afrika kena matahari Mesir. terus, Mesir, Meksiko itu panas-panas tuh. Mana orang yang kena data itu? Malah lebih jelasnya Secara lagi, data ada di Jarang. banyak. malah lebih Yang- jarang banget Yang banyak kena kanker kulit itu yang pakai Orang si- barat sih. betul Iya. orang barat yang pakai apa? Sunscreen. oh. Malah kebalik. Ya, logikanya kita kebalikan lagi. Kalau balik lagi ke kitab suci, ya matahari itu sangatlah baik untuk makhluk gitu. Let there be the light and God saw that light is good. Berarti gimana tuh kalau ngomongnya good tapi ternyata buat cancer? Nah, ini berarti penyimpangan atau enggak? Iya, kontradiksi Iya. sekali. Kan Kontradiksi. maksudnya Iya. kalau terpapar dalam waktu yang lama gitu kan. Gua nggak yakin malah.
Tapi ya memang setuju. Tadi negara-negara yang di gurun kan mereka terpapar dalam waktu yang lama banget Iya, ya. terus mungkin ya nenek moyang kita zaman dulu, Ci, mungkin banyak yang petani, Cocok. nelayan. Hmm. Lebih jarang ada kasus kanker kulitnya daripada orang zaman sekarang yang kerjanya di gedung Iya. yang tertutup. Atau mungkin Itu. kenapa bisa ada cancer kulit ya? Sekarang kita coba ubah logikanya. Ada orang udah udah merawat diri dengan bahan-bahan kimia tersebut yang dipasarkan. Hmm. Udah gitu, ternyata ada reaksi tertentu yang terjadi ketika matahari datang ke kulit, ngerti nggak? Oh, paham. Jadi reaksi malah terjadi ketika Malah ini yang jadi baik bikin- ketemu sama yang udah kena kontaminasi. Skincare-nya yang Nah. malah merusak sel Iya. itu Iya. waktu kena matahari. Iya. Iya. Karena sebenarnya si skincare ini nggak cocok dengan mataharinya. Terus mereka berantem di situ gitu kan. Itu. Terus Jadi kita kena medan efek perang samping. loh. Kita jadi Tapi kalau korban. ini bukan kita mau mengincar klinik-klinik kecantikan ya. Ntar abis ini kena marah. Wah, bukan begitu. Tapi kita hanya menjabarkan fakta secara saintifiknya itu mekanismenya seperti itu. Jadi kayak sebelum membeli sunscreen baca dulu kandungannya apa. Terus kalau misalnya Apa yang harus yang tidak boleh masuk ke dalam sunscreen ya yang ini baik itu apa? yang biasanya PFAS dan dia biasanya menulisnya tuh ada nama-nama fluoronya itu menunjukkan adanya PFAS meskipun namanya diganti-ganti. Nama-nama fluoro. Iya, ada kata-kata fluoroalkyl apa. Depannya fluoro lah ya. Iya, ada Nanti fluoro gitu. Kasih contoh Ini ya. dikasih. Nih, Ya. contohnya dah. Nah, gitu. kasih contoh. Jadi bukan nggak boleh memakai sama sekali, hanya harus lebih bijak lah untuk milih. Oke, setuju. Oke, nah terus kalau misalkan tentang balik ke teflon ya. Iya. Tadi kan gue bilang karena dia anti air, anti minyak, susah nih ngomongnya, bukan anti lengket lagi. Hmm. Itu kan padahal orang membeli itu ya yang diiklanin itu adalah mengurangi konsumsi minyak Iya. gitu. Nah, tetap jadi lebih bahaya minyak yang kita konsumsi itu atau teflon. Karena gini, gua pernah mencoba masak tidak pakai teflon ya, terutama sejak ada gembar-gembor dari tim alkemis gitu kan, teflon oke langsung gue buang gitu kan. Terus gue coba nih yang lain, susah nih, minyaknya harus lebih banyak ternyata, kalau nggak pada lengket gitu loh, terus habis itu Iya. nyucinya susah gitu, jadi mau nggak mau minyak lebih banyak gitu. Nah itu secara kesehatan gimana tuh, apakah lebih baik kita ya udahlah lebih banyak minyak gitu? Nah, sebenarnya tergantung masakannya apa juga sih. Sebenarnya kembali lagi ke situ dulu. Terus kalau minyak itu tergantung jenis minyaknya apa dulu. Dan minyak yang lebih jernih itu kan disaringnya lebih lama. Biasanya yang itu lebih aman nih dari pengotor-pengotor, begitu. Nah, terus ada minyak kan macam-macam. Ada minyak kelapa sawit, ada minyak kelapa, minyak zaitun, minyak rice bran atau kulit padi, minyak canola, macam-macam jenisnya. Nah, beda jenis minyak itu memiliki ignition point atau flash point itu yang beda-beda gitu. Nah, dia harus ditentukan dulu nih, kita mau masak metode deep fry ataukah mau tumis atau mau apa, harus ditahu dulu nih mau masak apa. Ya rata-rata kan kalau teflon kita pakai buat tumis ya. Iya, Maksudnya betul. kayak, nah kalau tumis itu biasanya orang takut nih, aduh kayak kebanyakan minyak, makanya pakai teflon Iya. yang anti lengket. Nah, kalau siasatnya sih paling begini. Kalau yang lebih sehat dari minyak kelapa sawit yang biasa kita Ada pakai, minyak kelapa misalnya gitu. Minyaknya kita ganti juga Sebenarnya ya. ada kita metode ganti. lain. Ini gue kasih tahu ya. Jadi kemarin itu gue ngecek dari chef profesional lah ya. Gimana cara biar pakai stainless steel misalnya contohnya gitu ya. Kalau nggak aluminium apa? Cast iron. Ya kayak gitu-gitu. Iya. Gimana caranya biar tidak lengket gitu. Kalau misalnya contoh buat nasi goreng itu berarti kan udah include semua tuh. Jadi pertama dipanaskan dulu sih ternyata. Kebalik, Iya. dipanasin total Harus dulu. panas banget. Sampai ada ngerubah si warna di atasnya tuh. Sampai dia nunjukin warna aslinya. Karena gini, Butuh waktu lebih lama lah ya. gimana ya? Untuk Biasanya dia kalau panas. di fisika tuh, ibaratnya gini, kalau logam yang pertama kali dari situ tuh, dia tuh nggak memadat gini lagi. Oh, jadi karena kena panas dia ada pemuaian. Betul. Iya, dia memuai jadi Nah, panas ini, ketika panas ini, dia disambil diolesi minyak. ya. Oh, Nah, ini yang pernah membuat, lihat sini. iya ini pasti pernah lihat. Iya. Ini yang membuat nggak ada lengketnya. Ya karena memuai dia ada space gitu. Ada space antara si benda sama itu sebenarnya ada space yang sangat sangat kecil.
Ya, jadi tercipta ini sendiri, Ci. Istilahnya tuh Dinding. surface tensionnya itu dia surface tension. ini Tuh. merenggang gitu. Dia si logamnya nih agak turun begini, sementara ini minyaknya di ini, jadi nggak langsung menempel begini. Jadi ada Iya. kondisi saling menolak sebenarnya. Ada tolak menolak dulu karena Iya. panas, karena partikel ini gerak ke sini, yang ini ke sini. Ya, terus sehingga minyaknya kan kelihatan kayak jalan gitu kan. Iya, iya. Nah itu Sambil diputar Lebih gitu ya kan. sambil diputar. Iya. Iya. Jadi kelihatan tuh nanti ada perubahannya di mana. Kalau ada yang belum nanti kita fokusin dulu ke sana panasnya gitu. Jadi kayak diputerin dulu panasnya di mana tuh. Nah, kalau misalkan kan gue coba cek juga ya, ternyata anti lengket tuh nggak selalu teflon doang. Iya. Ada juga anti lengket yang lain, katanya tuh lapisan tapi ya, Iya. lapisan marble, lapisan granit, Oke. lapisan keramik. Nah, itu sama bahayanya atau enggak? Nah, gue mau nanya Mister Konspirasi. Sebenarnya, kalau memang itu maksudnya keluarga mereka aja, mereka itu sebenarnya memang tujuannya pure untuk kapitalisme doang, atau ada yang lain sih, Gak? Nggak butuh mereka uang. Bukannya Itu uang dia, itu kalau untuk misalnya- mereka kontrol dunia ya? Tapi mereka yang ciptakan Nih, gua kasih tahu sistem logikanya. keuangan dari dulu, mereka yang ciptakan ya, maksudnya. Gue kasih tau logikanya.